Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Dan saya kira banyak sekarang sekali ini banyak orang yang sedang punya harapan baru gitu ya. Lagi semangat-semangatnya setelah kemarin itu ngomong ada proses terutama abolisi terhadap Pak Tom Lembong dan juga kemudian Hasto. Dan yang Mhm. terbaru kayaknya dapat publik itu dapat lagi hadiah lagi dari pemerintah. Ya, ini keputusan dari Danantara untuk menghapuskan insentif dan macam-macamnya tentang tantiem untuk para komisaris di BUMN ya. Karena padahal kan sekarang ini orang tuh lagi sebel banget kan melihat para komisaris BUMN itu orang lain Mhm. antri sampai ribuan orang berebut sampai berantem dan sebagainya untuk mendapatkan gaji UMR yang nggak layak untuk hidup. Sementara mereka ini nggak usah ngomongin gajinya, Pak. Nggak usah ngomongin fasilitasnya, gajinya aja udah ratusan juta paling kecil gitu ya kalau BUMN. Nah eh, ini topik ini menurut saya pasti dalam beberapa hari ke depan akan tak rame. Kemarin sebenarnya kita sudah dapat informasi ini sebelumnya Mbak Gia, tapi karena Mhm. rame soal eh, soal Oh. Tom Lembong dan Hasto ya kita tahan dulu. Baru sekarang udah mulai rame mari kita bicarakan soal itu Mbak Agi kalau setuju. Iya ya, ini merupakan bagian dari proses efisiensi ya yang Iya diterapkan dong. oleh Pak. Jadi Hmm. udah pusing banget. Seharusnya apa keuntungan dari BUMN itu berupa ya seandainya tidak ada Tamtim itu kan pasti akan masuk kembali kan Mas Irsu Hmm. ke Hmm. kasnya BUMN dan kemudian itu dibagi ke negara sebagai pendapatan negara masuk kembali menjadi modal di Ya. BUMN tersebut gitu. Untuk Terus kemudian dividen kan sebagian itu ya juga. bagian ya Mbak ya. Betul. Hmm. Hmm. Ya, itu pantas banget sih Mas Irsu untuk kita bicarakan. Kenapa? Karena masyarakat ini lagi males banget gitu ya, dan kemudian lagi marah bener tapi nggak ngerti harus berbuat apa. Salah satunya mungkin ya lewat One Piece itu kalau saya lihat sih gitu. Jangan Hmm. ditarik-tarik deh ke Hmm. arah ini bahwa mau ada makar kudeta. Kita merasakan setiap hari memotret. Saya juga hidup di sekitar perkampungan Hmm. dan melihat itu begitu Mas Irsu. Jadi kalau misalnya ada kebijakan seperti ini kembali apa ya? Ini second hit begitu ya buat Pak Prabowo untuk Hmm. kembali kemudian dipuji Hmm. Nah. dalam hal masalah ini. Dia mendengarkan gitu dan dia Hmm. ngerti, dan walaupun ada nuansa bahwa ya terpaksa gimana lagi begitu karena memang keuangan negara sedang susah. Ya terpaksa atau tidak terpaksa saya kira ini buat publik ini juga merupakan kabar gembira karena kemarin sempat ada seorang sahabat di pemerintahan gitu yang berdiskusi dengan saya dan dia Mhm. menanyakan saran-saran dan sebagainya kepada saya. Saya bilang begini, rakyat kita ini sebenarnya siap menderita loh. Saya bilang begitu. Tapi Mhm. asal ada kejujuran dari pemerintah. Ya kalau mau menderita menderita sama-sama dong. Jangan kalian yang foya-foya tapi rakyat disuruh menderita. Mereka nggak akan mau. Tapi kalau pemerintah itu memberikan teladan menunjukkan bahwa kalian itu juga bersiap menderita seperti kita, sejarah menunjukkan seperti itu kok gitu. Tapi yang terjadi kan Mhm. soal kan coba bayangin kita kemarin juga sempat konten kan pejabat-pejabat yang memang kebanyakan masih ABG, enggak ABG ya, sebenarnya muda-muda itu malah joget-joget di mana-mana videonya viral gitu termasuk ketika acara makan malam dengan kulineran dengan Pak Jokowi itu kan membuat orang jadi nelangsa seperti sebelumnya kita lihat di Iya. di mana di mana Bekasi kemarin yang antrian job fair Mhm. sampai sampai Betul. pukul-pukulan kemudian di Cianjur Mhm. yang untuk memperebutkan Betul. penjaga toko saja itu ribuan yang diperlukan berapa 50 orang tapi yang antri sampai ribuan orang dan sebagainya Ribuan. gitu. Belum lagi di Jember Mas Herssu Oh antrian gimana? BBM Dan sudah ya, ya. cukup lama ini. Dan ini Mhm. kontras banget kan mereka mencari kerja ini rata-rata pakai baju putih, celana hitam, kan gitu. Di satu sisi ada orang lain yang pakai celana hitam, baju putih masih terus ngatur-ngatur negara. Ini kan bikin bikin gimana nggak empat. Saya bilang gitu. Saya bilang gitu kemarin kalau Pak Prabowo kebijakannya seperti ini terus gitu ya lebih berpihak kepada rakyat banyak, mendengar apa yang jadi keluhan rakyat banyak, rakyat siap menderita. Kita menderita bersama-sama nggak ada Mhm. persoalan gitu. Tapi kalau kita yang suruh Mhm. menderita, lu yang foya-foya ya orang marah gitu loh. Jadi makanya saya sih tahu bahwa ini ada sahabat saya Denny JA ini kan sahabat saya juga yang dia langsung protes ya begitu ini di Tantiem dengan dan dia seperti biasa memberikan argumentasinya ya pasti sangat bagus. Denny kan bacaannya luas dan sebagainya. Tapi itu kan teori dan realitasnya kita tahu bahwa komisaris itu nggak ada kerjaannya di Indonesia itu kan gitu. Makan gaji buta aja. Belum lagi kalau kita ngomongin kompetensinya gitu. Pertanyaannya misalnya kayak Sylvester Matutina misalnya, ya kan Mbak Agi?
Ya, Apa kompetensinya dia jadi komisaris grup apa Food ID ya? ID Food, ID Food Food. ID. Food ID Mhm. ya. Ya. Misalnya seperti yang Iya, dikatakan teorinya bahwa dia bertanggung jawab terhadap soal macam-macam seperti yang dikatakan oleh oleh Denny J bahwa itu tanggung renteng bersama dengan direksi dan sebagainya. Enggak ada lah cerita itu. Kita tahu mereka. adalah kita lihat bagaimana Ahok kemarin. Ahok itu cukup berterus terang loh. Bagaimana dia kemudian dibatasi, dia ini juga nggak boleh, itu juga nggak boleh. Ini Pertamina, bro. Ya, dan kalau kita lihat Silverster kerjaannya kan dia cuma ke Solo sana Solo sini ke TV-TV Betul. ngurusin Pak Hmm. membela jadi Pak Joko. Jadi apa urusannya buat kita rakyat ini mengeluarkan duit untuk orang-orang seperti itu kan gitu loh. Ya, ya, ya. Apalagi dengan narasi yang terbatas, kemampuan juga Hmm. terbatas. Kalau seandainya di ini juga nggak bisa menjawab, apalagi ketika berdebat dengan Bang Rocky ketika itu, kita lihat betul begitu bagaimana kemampuannya Mas Hersu. Jadi apa yang bisa dilakukan seorang Silverster untuk Indonesia Food begitu, untuk dulu Raja Wali itu ya Mas Hersu sangat terkenal di masa lalu. Ini termasuk BUMN yang besar begitu dan dia juga holding. Nah, ini memang apa ya? Keputusan dari Pak Prabowo saat ini menghilangkan Tantim gitu Hmm. dan juga menghilangkan satu lagi Tantim dan apa Mas Hersu ya Fasilitas lainnya, fasilitasnya dan Mbak. fasilitas lainnya Fasilitasnya ya. itu ya. Mm-mm. Karena fasilitas lainnya ini cukup besar loh, Banyak termasuk Mbak, banyak sekali itu. banyak, Hmm. betul. Ada Hmm. yang finansial, ada yang non finansial. Hmm. Jadi kalau yang finansial ya berupa uang-uang itu tadi, Hmm. tunjangan ini, tunjangan itu, ada yang sampai 20%, ada. Padahal eh, gaji saja itu sudah besar. Kalau Ahok tahun 2020 dia mengatakan gaji saya 170 juta. 2020, sekarang 2025. Gaji loh Dan ya, kemudian gaji itu ya gaji, baru gaji. gaji. Hmm. Ini bukan remunerasi. Kalau Hmm. remunerasi itu gaji berikut semuanya berikut tunjangan berupa mobil, terus kemudian rumah apa dan sebagainya. Tapi Kesehatan apa sampai kemudian kartu kredit untuk kesehatan itu besar, entertain Mas Is. ya. Betul. Mhm. Gitu-gitu. Untuk entertain apa namanya cash money yang siap begitu. Jadi memang besar sekali. Belum lagi ketika itu peraturannya 45% dari gaji direktur utama di masa Mhm. Ahok tahun 2020. Ketika itu diwawancara oleh Sama masih Najwa. sekarang. Ya, masih. Iya, Untuk wakil dirut iya itu dan 42% dari direktur utama. betul. Ya, Mhm. ya, Dan kemudian kalau komisaris utama sekitar 45%-an. ya. Nah, kemudian pada tahun 2021 kalau tidak salah ada revisi Mas Irsu, jadi besarannya itu untuk komisaris utama sekitar 85% dari gaji direktur utama. Jadi Naik ini lagi lebih gede lagi dong. iya, ini saya lihat catatan di media seperti itu. Hmm. Jadi 85% ini berarti besar sekali ya. Dan belum lagi tantimnya, tantimnya itu di masa Ahok itu sekitar 20 miliar sekian begitu ya. Kalau dibagi 12 itu ya sekitar 2 miliar lebih Hmm. per bulannya gitu. Tapi tantim ini kan tidak diterima per bulan. Hmm. Jadi kalau seandainya kita melihat Pertamina Hulu Energi, tapi kan hanya apa anak perusahaan dari Tapi Pertamina. tapi itu Lagi dulu. andalan itu Pertamina Hulu itu di situ duitnya justru. Gitu. Betul. Di situ justru makanya saya rasa ketika Denny JA ini mendapatkan jabatan komisaris utama, bukan hanya sekedar komisaris independen. Jadi harapan itu membuncah lah ya, siapa yang nggak begitu, begitu. Sekarang tahun 2025 data-data tadi adalah data-data tahun Ya, 2020, saya 2022, baca kalau begitu. nggak salah yang Pertaminanya itu orang seperti Iwan Bule kalau nggak salah itu per bulannya kalau Mhm. diakumulasi bisa sampai 9 miliaran saya tadi baca. Mhm. Mudah-mudahan Iya, saya iya. nggak salah ingat angkanya sekitar itu. Iya, Jadi lebih gede banget, lebih gede lagi. itu bisa jadi sangat dimungkinkan karena di Pertamina Tantim itu saya juga mendengar Hmm. bahwa bisa sampai 5 miliar Hmm. begitu kalau dibagi per bulannya. Jadi Hmm. ya kalau ditambah dengan gaji ditambah apa bisa seperti itu sih Mas Hersu. Hmm. Hmm. Ya dan kemudian ini yang menarik kita harus harus bacakan nih soal Iwan bukan soal Iwan Bule, ini soal Denny JA begitu Hmm. ya. Hmm. Denny JA ini sepertinya di mungkin di konten Hersu Nopain sudah Ya. Hmm. dibacakan Hmm. bagaimana Denny J.A. ini bernarasi begitu ya. Hmm. Dia ini memang penulis puisi dan puisinya itu indah. Dia juga penulis buku dan bukunya itu Hmm. juga bagus begitu ya. Dia praktisi di bidangnya dia sendiri kan di surveyor sebagai surveyor begitu. Hmm. Tapi juga jangan lupa bahwa Denny ini pada tahun 2020 kalau tidak salah Hmm.
Ya, 15 2020. Januari Ya. 2020. Hmm. Iya, karena hanya beberapa bulan setelah Pak Jokowi itu dilantik. Dia ini kan berperan besar dalam memenangkan Pak Jokowi pada Klaimnya Pilpres ya. 2019. Klaim dia ya, klaim dia menang besar di Klaim dia. 2014 Tapi ya dan memang iya Mas Ersu, 2019. kita banyak sekali mendapatkan jejaknya gitu. Kalau kita anggap melihat apa surveyor-surveyor itu, lembaga-lembaga survei itu, kita masih ingat 2019 begitu banyak itu lembaga survei itu yang mendapatkan mendapatkan angka merah dan kemudian mendapatkan angka kuning. Masih ingat Mas Ersu, Oh, yang dari UI ya, beberapa peneliti UI waktu itu yang yang berikan. dari Hmm. penilaiannya dari dosen dari UI begitu Hmm. yang Hmm. itu juga yang 2017 kalau tidak salah kan seperti itu ada jejaknya juga. Jadi memang memang ini kan lembaga survei itu sebagai pembentuk opini begitu ya. Eh, Framing a- juga gitu. ada berapa saya perhatikan ada beberapa fungsinya. Satu, penggiringan publik opini, ya. Ya. Kedua, tadi itu justifikasi terhadap adanya kecurangan. Jadi sejak awal Berupa nilai-nilai, validasi ya, lah. angka-angkanya sudah dipublish bareng-bareng. Yang ketiga ya framing juga bisa seperti itu. Jadi itu yang Iya. banyak terjadi di Indonesia ya karena di Indonesia lembaga survei itu menjadi tim pemenangan pemilu. Padahal kan sebenarnya kalau seperti di Amerika dan sebagainya nggak boleh, itu harus ada Nggak lembaga. boleh. Jadi harus Sebagai independen. konsultan dia Ya, malah. ya. Mm-mm. Itu yang terjadi. Sebagai Jadi konsultan. dan dalam kasus sekarang ini dia baru aja mengeluarkan survei juga kan lembaga Denny Baru JR. aja Ya. kemarin baru saja kita kontenkan kan mengeluarkan Mm-mm. survei tentang kepercayaan publik terhadap dugaan ijazah palsu Pak Jokowi Mm. dan sebagian besar itu tujuh tidak puluh dua percaya bahwa tujuh ijazah puluh Pak dua koma Jokowi enam itu persen Mbak, 70 ya. betul tepatnya segitu dan 80 80% orang lulusan SD itulah Mm-mm. yang mempercayai bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Kurang lebih Iya, demikian lah. iya, Nah, namanya lulusan ini SD ngurusin jasa UGM lagi. dia bahkan melihat bentuk ijazah sarjana pun mungkin belum pernah gitu ya ketentuannya seperti apa. Ya, itulah cermin dari masyarakat kita ya. Kasihan sekali. Dan ini Oke, dieksploitasi ya. Oke, balik lagi, nah ini silakan. dia ekspektasi. Oke, nah ini pada bulan Januari 2020 Denny JA ini tertangkap. Dibilangnya tertangkap basah atau apa ya. Jadi kawan kita, kawan dekat kita juga, Bang Asyari Usman, itu seorang wartawan BBC. Sudah 25 tahun di sana dan kebetulan pensiun dan ketika itu cukup dekat ya berkawan dengan kita. Sekarang dia tinggal di Medan. Dan dia pun menjadi anggota eh, grup WA bernama Tokoh Nasional. Jadi di situ rupanya ada Denny JA dan sebagainya. Saya pun pernah satu grup juga dengan Bang Denny ini. Dan kemudian di situ salah kirim. Nah, itu paling parah tuh. Itu salah sesuatu yang sungguh-sungguh biasanya sangat-sangat kita sesali kalau kita sampai salah kirim Dan karena berbagai banyak tanda sekali itu. terjadi kan, banyak sebenarnya. Tapi kan untung kita nggak ada urusan yang cukup serius gitu ya. Cuma salah kirim kita langsung cepat hapus. Mohon maaf, salah kirim gitu. Tapi ini salah kirim, sudah salah kirim, nggak segera dihapus dan materinya masih sensitif kan gitu. Sangat-sangat sensitif kalau ibu-ibu seperti saya mungkin jangan lupa tambah beliin tomat begitu ya. Kalau ini enggak, ini berupa komisaris gitu. Jangan lupa nih, gimana jabatan komisaris kurang lebih seperti ini. Yang ini di screenshot, kenapa ini bisa menyebar? Kemudian di screenshot oleh para anggota grup tokoh nasional tersebut. Dan walaupun ini kemudian dihapus ya oleh Denny JA. Nah, bagaimana tulisannya? Seperti ini. Ini masih ada screenshot aslinya. Komandan Pak Luhut yang baik, semoga tahun baru membawa berkah baru. Amin. Follow up yang sudah kita diskusikan tempo hari. Masih adakah kemungkinan dan kabar soal kemungkinan saya menjadi komisaris di Inalum? Maklum, Pak Luhut ini kan apa namanya ketika itu menjadi Menko ya dan Menko kemudian dia ya. memberikan amanah jadi Marinvest ya. Inalum. Iya, Marinvest ketika itu dan Inalum ini kan berubah menjadi BUMN. Sudah ada jawaban dari Erick Thohir, dia bertanya. Saya cepat belajar dan get things done. Jadi menyelesaikan segala sesuatu itu cepat gitu ya. Banyak yang bisa saya kerjakan di sana untuk mengeksplor soal tambang kita. Menarik investasi termasuk
Oh, ini agak-agak Stimulasi ya typo. maksudnya mungkin. Menstimulasi maksudnya, termasuk menstimulasi kepala daerah wilayah tambang yang banyak juga sudah saya menangkan selama di LSI. Hmm. Ya, Denny JA ini adalah sebagai konsultan politik, dia biasa menjadi misalnya konsultan untuk Pilpres misalnya, klaimnya seperti itu, dan kemudian juga konsultan untuk pemenangan bupati, kepala daerah apa dan sebagainya dengan berbagai strategi ya. Kemudian dia lanjutkan, banyak yang bisa saya kerjakan di sana Hmm. untuk mengeksplor soal tambang kita, menarik investasi termasuk, oh itu yang tadi lagi ya, terus kemudian yang di bawahnya, komandan dapat meyakinkan Erick Thohir atau Jokowi. Saya bisa membantu komandan soal investasi, soal tambang di posisi komisaris. Jadi kalau dia menjadi komisaris, dia akan memberikan bantuan sangat banyak dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Kurang lebih begitu. Hmm. Terbukti pula, saya sudah berhasil membantu komandan ikut memenangkan Jokowi 2 kali, Hmm. 2014, 2019. Hmm. Sangat ditunggu arahan Pak Luhut berikutnya. Denny JA di grup tokoh nasional jam 07.08 WIB 14 Januari 2020. Hmm. Nah, ini yang kemudian tersebar luas, Mas Hersu. Di situ Bang Asyari, biasanya ini Bang Asyari ini terkenal last respon, tapi rupanya pas itu dia cukup Hmm. ini apa namanya fast respon begitu ya, cepat dia. Dan dia langsung menulis, tapi eh, tulisan dari Denny JA itu sudah terhapus. Dia menjawab seperti ini. Untuk Pak Denny JA, Denny JA, kok dihapus postingan Hmm. tentang jabatan Komisaris Inalum? Ini saya baru selesai tulis komentarnya. Hmm. Hari itu saya pikir Anda dilantik menjadi Menteri Jokowi. Hmm. Bukankah jasa Anda sudah bergunung-gunung dalam memenangkan presiden yang telah sukses menghancurkan Indonesia ini? Hmm. Jasa yang begitu besar kok cuma minta imbalan job Komisaris Inalum. Hmm. Tapi memang Komisaris Inalum lumayan gajinya, Hmm. ratusan juta juga sebulan. Hmm. Cukup memadai lah ketika tidak ada kontrak survei. Bang, Bang dari Asyar ini. nggak tahu dia tuh dari survei itu berapa banyak. Kayaknya dapatlah itu jabatan komisaris. Hmm. Ya, iya, Bang Asyari ini walaupun wartawan, beliau ini ya apa ya? Kalau saya melihat orang tua yang baik hati dan lugu loh. Hmm. Walaupun apa kata-katanya tajam dan sebagainya, tapi kata-katanya mengandung banyak kebijaksanaan di situ. Dan selain dari Bang Asyari Usman, ini ada juga yang terpotret ini di media sosial Mas Hersu dan jejaknya abadi sampai sekarang. Ini ada komentar dari Iwan Sumule. Iwan Kan Sumule jadi ini juga pejabat ya sekarang ya. dia pejabat wakil dari Budiman Sujatmiko di Badan Pengentasan Kemiskinan. Oh, dia Gerindra Jadi soalnya ya dia. Hmm. Gerindra, jadi ini pengurus DPP Gerindra juga, dan dia sekarang ini juga menjadi komisaris PT Pupuk Indonesia, Mas Erso. Hmm. Nah, nah di sini Iwan Sumule ketika itu di postingannya dia mengatakan, di postingan akun media sosialnya dia mengatakan nyasarnya WA pemilik lembaga survei ternama kepada Menko. Hmm. Tanda adanya rekayasa survei di Pilpres lalu. Ya ini kan sangat keras ya benturan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo Jadi belum masuk ke pemerintahan ya waktu. belum masuk, belum masuk ke pemerintahan. Ini masih sengketa Pilpres. Pemilik survei menuntut jabatan sebagai balas jasa menangkan Pilpres. Hmm. Suap kepada Komisioner KPU RI pun tanda adanya kecurangan di pemilu lalu. Iya nggak sih? Di bawahnya ketika itu tangkap Hasto PDIP. Mungkin masih ramai sekali kan. PDIP masih bersatu dengan Pak Jokowi. Iya, iya, Dan iya. kemudian diupload juga itu tadi screenshot dari apa yang ditulis oleh Denny JA. Oh, ini kalau seandainya ini hari bulan Januari, sebetulnya sudah sih itu Mas Erso. Hmm? Mungkin Pak Prabowo masuk ke pemerintahan, tapi kan memang masih bebas-bebas saja ketika itu simpang simpang antara apa ya simpang siur antara orang yang mendukung dan tidak masih belum solid ketika itu. Hmm. Jadi ini menarik sekali ya, Hmm. bagaimana Denny JA ini memiliki jejak dulu minta jabatan itu begitu Komisaris. ya. Iya, Sekarang baru jadi komisaris 1 bulan, fasilitasnya dihapus apes semua. banget. Ya. Kita ikut ikut apa namanya kita ikut berduka untuk Denny JA, tapi kalau secara kebangsaan secara keseluruhan ini kita patut bersyukur sekali dengan keputusan ini karena memang seseorang yang sudah apalagi Denny JA ini mengakui kan dia dalam menulis itu dia pernah menulis ketika kemudian dia mendapatkan jabatan komisaris ini bahwa sebetulnya dia sudah tidak kekurangan apa-apa. Ini orang sudah Oh, selesai lah enggak. dari secara materi.
dengan Dari hidupnya. ya kalau dari sisi fulus dia udah melimpah ini dan ya. Betul. Betul, sudah melimpah. Dan kalau bagi orang-orang yang tidak, yang biasa-biasa saja begitu ya, nilai gaji, nilai remunerasi sampai dengan miliaran itu artinya setiap bulan bisa memiliki perusahaan baru, setiap bulan bisa membangun perusahaan baru. Hmm, Yang orang lain bahkan untuk membuat sekedar warung kecil aja susah. hmm, Misalnya orang mengatakan jangan dibandingkan, ya harus dibandingkan. Karena kalau kita lihat sekarang ini di jalanan ya, ketimpangan itu sudah kita ngucap innalillahi terus kalau kita ada di jalan. Karena apa? Anak-anak kecil yang jadi pengemis, terus kemudian silver, manusia-manusia silver itu sampai malam mereka itu sampai kering itu. Mereka masih tetap, dan kalau seandainya, oh tapi itu karena nggak mau kerja, ya memang orang yang kerja saja di PHK, gimana mereka mendapatkan kerja? Sementara untuk makan itu sekarang masih saja di warteg itu sudah 7.000 Mas Irsu. Ada warteg yang agak bagusan yang pakai franchise apa segala macam itu sudah lebih begitu, dan eh, bungkusannya itu nggak banyak. Saya sampai survei seperti itu begitu. Jadi tahu persis lah yang namanya apa namanya terong balado itu hmm, kita bisa minimal itu harus berapa, dan sementara orang semakin pelit untuk membagi karena apa? Karena dirinya sendiri nggak mampu. Jadi kalau kita berada di jalanan, mungkin buat teman-teman yang jarang berada di jalanan, itu saya selalu bilang ke anak saya, kenapa sekarang saya sering sekali melihat orang yang sangat tidak mampu, tapi begitu juga Alphard itu berseliweran. hmm, hmm. Begitu juga Pajero itu menjadi apa ya, menjadi mobil yang biasa-biasa saja, begitu bukan kita melihat yang kemudian menjadi mobil mewah, biasa saja sekarang Mas Hersu, dan itu makin banyak. Tapi jumlah orang yang tidak baik-baik saja keadaannya itu juga tambah banyak. Walaupun ada peraturan dilarang mengemis, nanti ada Disparitas denda ya itu segini. namanya ya, disparitas. Disparitas, Gini rasio tinggi tinggi Hmm, sekali Mas Erso. hmm. Iya. Ya, Nah, inilah yang harus diwaspadai sebetulnya sih. ya. Dan memang kalau kita lihat angka-angkanya apa bukan angka-angkanya ya, apa pemberian fasilitas-fasilitasnya memang menurut saya berlebihan ya kalau kita lihat Iya. aturan-aturannya ya. Jadi Betul. dan itu dipastikan tidak akan apa ya, tidak seakan sebanding dengan kinerjanya. Bahkan seperti kita singgung tadi, jangan-jangan kita curiga nggak pernah ngantor tuh komisaris itu banyak di antara mereka itu. Kalau tuh ngantor misalnya kalau nggak sesuai dengan kompetensinya apa urusannya gitu, misalnya, iya kan? Iya, Hmm. betul, betul. Karena kan memang ada peraturan minimal itu mengikuti rapat 1 bulan sekali, Mas Ersu. Jadi Oh. iya, jadi itu salah satu yang saya baca ya, bahwa mereka minimal itu mengikuti rapat untuk perkembangan perusahaan apa dan sebagainya, eh, konsolidasi apa dan sebagainya, untuk pengawasan begitu, itu paling tidak itu 1 bulan 1 kali. Jadi kalau seandainya berapa kali dalam sebulan ya itu kinerjanya sudah sangat baik begitu ya, karena dianggap komisaris ini ya mereka hanya melakukan pengawasan saja. Hmm. Walaupun dalam narasinya Denny JA mengatakan komisaris itu pekerjaannya banyak sekali begitu ya, Hmm. tapi pada kenyataannya ya kita juga punya teman komisaris kan di BUMN. Jadi kita juga Ya. spill-spill dari mereka ya cuman begini aja gitu. Coba kita lihat Mas Ersu. Samara Amani Hmm. dari PSI yang sekarang sudah keluar itu menjadi staf sus dari Erik kan. Jadi staf Komisaris sus juga nggak dari dia? komisaris juga di Oh. PTPN 3. Hmm. 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 Iya, PTPN 3 ini ada holding PTPN, Mas Hersu. Hmm. Hmm. Jadi eh, di bawahnya banyak PTPN yang lain. Hmm. Jadi dia badan usaha milik negara yang bergerak di bidang ya, coba saya cari. Pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil komoditi perkebunan seperti kelapa sawit, karet, teh, kopi, tebu, tembakau, kakao begitu ya. Dan kemudian perusahaan-perusahaan PTPN yang lain yang ada di bawahnya itu terfokus pada apa gitu. Jadi ini ketika diangkat menjadi staf sus pada usia 27 tahun. Samara Amani ini dari PSI ya tadinya. Terus kemudian itu menjelang Pilpres. Pilpres 2024. Dan kemudian sekarang dia eh, pada usia 27 itu juga tidak lama setelah menjadi staf sus Erick Thohir, dia diangkat oleh Erick Thohir menjadi komisaris PTPN ini di usia Hmm. 27 tahun. Hmm. Sekarang usianya masih 29 tahun. Coba Hmm. bayangkan. Yang di bawahnya itu orang-orang yang udah tua. Di PTPN banyak orang tua di sana yang Hmm. mereka karir, yang mereka berkarir di situ begitu, yang mungkin sebetulnya lebih lebih wajar dan lebih pantas gitu untuk Layak untuk menyadap menjadi komisaris di situ gitu ya. sangat layak karena saya memiliki teman cukup dekat begitu mantan komisaris di PTPN 3 juga, dan dia menceritakan apa saja pekerjaan, dan dia memang sangat kompeten, dia berasal dari pertanian dengan berbagai apa namanya latar belakang profesional. Dan kemudian eh, kita kita kan jadi melihat ini
apa ya, standarisasi atau kompetensi begitu ya menjadi seorang komisaris itu memang sangat-sangat drop ya. Kalau kita melihat kondisi seperti ini, sepertinya layak kalau seandainya kemudian ini kan uang kita kan, ini Hmm. uang rakyat, pajak dari rakyat. Walaupun mengatakan iya BUMN itu kan independen, dia begini. BUMN itu asalnya itu dibangun oleh negara, negara dibiayai oleh rakyat. Hmm. Jadi sama saja di sana dia itu digaji oleh rakyat. Yang kalau seandainya ada keuntungan, keuntungannya untuk membangun negara, yaitu kembali kepada kita seharusnya. Tapi kalau seandainya dia tidak capable di sana, dia eh, tidak memiliki kinerja yang dapat membangun, membesarkan perusahaan itu, apalagi PTPN. PTPN ini mengurusi soal pangan, soal komoditi, yang di masa Prabowo ini harus tumbuh besar, mandiri, swasembada apa dan sebagainya untuk mengurangi impor. Jadi seorang seperti Samara Amani ini, dia lulusan dari Paramadina Komunikasi kalau tidak salah, dia sempat bersekolah di Amerika untuk public studies atau apa begitu ya Mas Hersu, public policy atau public studies, tapi untuk menjadi seorang komisaris itu kalau yang setahu saya juga sebagai orang pertanian, jejaknya itu harusnya sangat panjang. Hmm. Di situ dia bisa memiliki wawasan global, tapi dia bisa memutuskan dengan sangat detail dan kemudian memberikan pengalaman dan juga pengetahuannya itu kepada para direktur, kepada yang di bawahnya, begitu. Dan mengawasi kalau seandainya terjadi penyimpangan. Ya. Jadi itu orang yang masih semuda ini, bukan kita kemudian mengatakan, oh Gen Z nggak bisa apa dan sebagainya. Bisa, tapi nanti. Hmm. Kan kalau sudah matang, banyak yang lebih layak. Masalahnya banyak yang lebih layak begitu. Jadi dan di sini misalnya untuk di PTPN ini gajinya berapa? Gajinya ratusan juta, Mas Yersu. Hmm. Gajinya ratusan juta. Jadi eh, dengan jabatan yang seperti itu, kemudian bagi-bagi saja Hmm. tanpa kompetensi. Kenapa tidak kalau kalau seandainya ini memang jadi ajang rayahan begitu ya, seperti itu, dan ini dimulai, sebenarnya di masanya Pak SBY sudah dimulai. Tapi di sana yang menjadi kemudian di komisaris dan juga wakil menteri yang merangkap, kita jadikan satu saja. Ini kan sekitar 30 sampai 35 wakil menteri dan wakil lembaga dan sebagainya ini kan menjadi komisaris juga. Di masa Pak SBY itu orang-orang yang wakil menteri kemudian menjadi menjadi komisaris di BUMN ya orang yang memang punya jejak, orang yang memang kompeten gitu dan itu tidak banyak. Tapi di masa Jokowi itu banyak sekali dan sekarang Pak Prabowo masih bernuansa di cawe-cawe sama Jokowi gitu. Hmm. Orang-orangnya Jokowi merajalela Itu di ya. mana-mana kan Pak Menteri BUMN-nya yang ikut mengatur ini masih Erick Thohir begitu. Dan sementara ketika di masa Jokowi ini kan eh, kabarnya Pratikno dan juga Erick Thohir yang mengatur itu semua. Jadi CV-CV itu dikumpulkan di sana gitu Hmm. sebagai balas jasa karena mereka memberikan kemenangan kepada presiden dan wakil presiden ketika itu Ya. begitu. Nah, sekarang masih dijalankan oleh orang yang sama. Erick Thohir masih menduduki jabatan yang sama. Bisa. Oke, saya kira ini eh, poin plus lagi lah ya kalau itu kemudian diambil dan saya kira ini publik pasti kalau saya usul supaya nggak penasaran Denny J dan Kodari mungkin bisa bikin survei gitu ya bagaimana opini publik terhadap putusan dari Danantara Betul. memangkas itu ya. Nanti hasilnya kita lihat Iya, gitu iya. lah. Sama nggak tingginya sama seperti hasil orang tidak percaya dengan ijazah palsunya Pak Jokowi. Gitu ya Mbak Agi ya. Iya, iya benar. Karena ini kan orang Danantara Hmm. yang kemudian kita tahu lah rumor-rumornya sekarang ini Hmm. yang jauh lebih dekat ke Pak Prabowo kan jelas Rosan. Rosan ini memang dekat makanya dipercaya juga menjadi ketua tim TKN-nya Prabowo begitu. Dan kita juga mendengar Erick Thohir ini kan sudah ya agak jauh-jauh lah. Makanya kemudian keputusan ini juga sangat tepat diambil oleh Rosan di mana BUMN ini sekarang kan sudah masuk Danantara. Dan satu lagi Mas Ersu, keputusan yang juga bagus kita apresiasi adalah keputusan dari MK. Apa Yaitu tuh? keputusan di mana ada gugatan seorang pengacara yang berasal dari Sulawesi Tenggara, kalau tidak salah ya, mohon maaf kalau salah, yaitu bernama Andri Darmawan, Hmm. yang dia menggugat ke MK, gitu, ke Mahkamah Konstitusi, dan kemudian gugatannya itu diterima dan sudah ada keputusannya, yaitu bahwa pimpinan organisasi advokat Hmm. begitu atau pimpinan organisasi advokat dilarang merangkap jabatan
menjadi jabatan di negara. Tapi atau tepatnya di sebaliknya yaitu menteri, wakil menteri begitu ya dilarang merangkap jabatan menjadi pimpinan organisasi advokat. Kalau seandainya dia seorang advokat. Nah, ini kan menyasar kemudian kepada Auto ya. Oto Hasibuan. Hmm. Oto Hasibuan. Oto Hasibuan ini adalah bapaknya Yakub Hasibuan. Yakub Hasibuan yang menjadi kuasa hukum gitu Ya. ya dari Jokowi. Dan sekarang ini sedang ramai karena sudah dikabulkan. Jadi rame-rame diminta supaya Oto Hasibuan ini mundur. Dia Oh, ambil jabatan Menko Wamenko ya, Hukum dan Wamenko, Pemasyarakatan, Wamenko Wamenko. ya, ya. Wamenko dari Yusril Hmm. Mahendra ya. Hmm. Dia sebagai Wamenko ini jabatan sangat strategis loh. Jabatan Wakil Menteri Koordinator. Hmm. Dan eh, kalau seandainya dia ambil jabatan, masih tetap mengambil jabatan Wamenko itu, maka lepaskan jabatan di Peradi. Dan kalau seandainya milih di Peradi, ya berarti lepaskan jabatan Wamenko. Mungkin lebih strategis dong jabatan Wamenko. Ya. Dan kemudian di Peradi ini Apalagi kalau sendiri ternyata peradinya peradi bersatu lagi. Ya. ya, Perhimpunan Advokat Indonesia ini ya, dia pun sudah masa jabatan yang ketiga kalinya, sementara peraturan dari Mahkamah Konstitusi hanya boleh menjabat 2 kali periode, baik itu Iya. berurutan maupun tidak. Nah, Hmm. ini Pak Prabowo juga harus bersikap, walaupun pernah yang mana ya, yang gugatan yang apa tuh Mas Hersu, ketika Muzani, Ketua MPR mengatakan bahwa iya, putusan dari MK itu tidak harus Ya harus di, dijalankan, oh ya nggak boleh hukuman. dong. Masa Gibran harus Nggak boleh dijalankan, lah. yang kayak gitu nggak boleh, nggak harus dijalankan. Oke, bagi kita akhir perbincangan kita kali ini, kita ketemu lagi insya Allah. Saya Heru Subnarif. Dan saya Agibeta, terima kasih atas perhatian teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.